tersebut, yaitu kapal kargo. Untuk mengetahui berapa jarak dari kita, data-data dan nama-nama kapal, kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan alat navigasi yang bernama AIS. Untuk review alat navigasi ini, cek video selanjutnya dari kami. Selamat pagi teman-teman, mumpung liburan, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang cara penggunaan AIS. Yang kita gunakan adalah ICOM AIS Transponder MA500TR. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang AIS dan cara penggunaannya. AIS itu sendiri adalah suatu alat navigasi yang biasanya lengkapi di atas kapal. AIS singkatan dari Automatic Identification System. Alat ini berfungsi untuk mencari target-target kapal di sekeliling kita yang sama-sama menggunakan AIS, sehingga kita bisa melihat data-data dari target yang ada di sekeliling kita. Tujuannya adalah untuk mencari tahu berapa jarak, terus kecepatan, terus ukuran kapal, nama kapal, dan lain-lain yang tersedia data tersebut di dalam AIS. Langsung saja kita akan mencoba mempraktekkan cara penggunaannya. Yang pertama, AIS ini berada pada posisi off, maka kita akan menyalakan AIS ini dulu. Terus tunggu beberapa lama, nanti dia akan mencari jaringan yang tersedia sehingga dapat menampilkan target-target yang ada di sekeliling kita. AIS sudah kita nyalakan. Ada beberapa data yang terdapat di dalam layar monitor AIS itu sendiri. Yang pertama adalah target list. Itu adalah merupakan daftar target yang tertangkap oleh pesawat AIS ini sendiri. Di bawah target list ada MMSI atau nama, terus RNG atau jarak, BRG itu adalah baringan. Baringan itu merupakan arah posisi target dari kapal kita. Di bawah target list untuk nama-nama kapal yang tertangkap oleh pembacaan AIS ini sendiri, kalau kita turunkan kursor ke bawah, maka kita akan mendapatkan nama-nama kapal-kapal yang tertangkap dalam layar AIS ini sendiri. Terus untuk melihat data-data tentang kapal atau target yang tertangkap oleh AIS ini, maka kita perlu yang pertama adalah memposisikan kursor atau pointer ini ke bawah. Contoh Intan Daya. Intan Daya kita enter, maka akan muncul yang pertama adalah detailnya. Ini adalah nomor MMSI dari Intan Daya. Terus nama kapalnya sendiri adalah Intan Daya 228. Terus dia berkebangsaan Indonesia. Call sign-nya itu adalah Papa Oscar Quebec Kilo. Ini adalah IMO number-nya. Kita turunkan ke bawah, maka kita akan mendapatkan data yang lain. Yang pertama adalah CPA. CPA adalah cost point approaching. Itu adalah jarak terdekat dengan kita. Terus di sini juga kita bisa melihat latitude and longitude, itu adalah koordinat dia saat ini. Terus SOG atau speed over ground, dia berarti memiliki kecepatan 0,1 knot. Mungkin dia sedang berlabuh saat ini. Terus COG adalah course over ground, itu adalah posisi arah haluan dia. Kita turunkan ke bawah lagi, ada heading, PE, rank, bearing, sama ROT. Ini adalah data-data berikutnya yang ditampilkan di dalam AIS tentang jarak antara Intan Daya tersebut dengan kita, itu 1,7 nautical mile. Terus bearingan 262 derajat. Turun lagi, kita akan mendapatkan detail yang lain tentang ukuran kapal itu dari length, beam, dan draft. Length ini dihitung secara menyeluruh atau LOA-nya dia itu adalah 130 meter. Terus ukuran lebarnya dia 25 meter dan kedalamannya itu adalah 4,2 meter. Kalau kita turunkan ke bawah lagi, maka data berikutnya yang muncul adalah jenis kapal. Jenis kapalnya ternyata dia adalah kapal kargo. Terus status navigasinya betul, dia sedang berlabuh jangkar. Terus yang terakhir adalah
ini digunakan apabila kita sedang berlayar dan lain-lain, maka pihak kapal lain akan mengetahui arah tujuan kapal kita dengan mengisi data ini. Contohnya kita berlayar dari Jakarta ke Semarang, maka kita misalkan tulis destinasi atau tujuan Semarang, maka secara otomatis kapal lain yang melihat kita akan mengetahui data kemana kita akan berlayar. Berikutnya adalah CPA garis miring TCPA, kita enter. Di sini ada beberapa yang bisa kita baca seperti alarm, slow one, CPA dan TCPA. Alarm ini adalah menunjukkan apabila CPA atau coast point approaching kita ada target di sekeliling kita, kita atur di sini jaraknya 1,5 nautical mile. Apabila alarm ini kita on, maka pada saat di sekeliling kita ada target CPA atau coast point approaching itu 1,5 nautical mile, maka secara otomatis alarm akan berbunyi. Sedangkan TCPA adalah time coast point approaching, artinya adalah waktu di mana kapal ini mungkin terjadi resiko tabrakan, dia akan berbunyi secara otomatis. Jadi, untuk melihat data kita sendiri, kita bisa melihat di tombol menu, kita tekan, terus kita ke on static, itu adalah data-data dari kapal kita sendiri. Di sini tertulis MMSI, itu adalah nomor MMSI dari kapal kita. Terus ada CCL Padmasari, itu nama dari kapal kita, dan call sign kita adalah Papa Mike Zulu Juliet. Terus kita scroll ke bawah lagi, ada ukuran-ukuran yang bisa kita lihat di sini, merupakan ukuran-ukuran dari kapal kita sendiri. Selanjutnya kalau kita akan melihat beberapa menu yang lainnya, kita tinggal pencet clear di sini, maka akan kembali ke menu utama. Di sini kita misalkan akan melakukan perubahan pada data-data kapal kita bisa menggunakan initial setting. Initial setting kita enter, terus set nama atau set name, kita enter lagi. Di sini adalah CCL Padmasari. Nah, ini kita bisa merubah sesuai dengan data nama kapal kita. Berikutnya kalau sudah selesai dan sudah benar, kita kembali lagi set call sign. Kita juga bisa merubah call sign kita sesuai dengan call sign yang kita miliki. Di sini kita beberapa menu yang bisa kita lihat di sini adalah seperti misalkan alarm, status dan lain-lain, itu bisa dipelajari sendiri oleh teman-teman. Yang penting intinya adalah tombol menu ini digunakan untuk melihat tampilan menu apa saja yang bisa kita masukkan, informasi apa saja yang bisa kita masukkan di dalam pesawat AIS ini sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan. Yang penting intinya adalah pada saat kita akan melakukan pengaturan-pengaturan, maka adanya di tombol menu ini. Kita bisa mempelajarinya sendiri, dan kita bisa belajar untuk memasukkan data sendiri di pesawat AIS, di kapal yang teman-teman tempati dalam bekerja. Terus untuk kembali ke tampilan awal, kita cukup tekan display mode. Ini secara otomatis dia akan kembali ke tampilan awal, di mana ada target list atau nama-nama target yang ada di sekitar kita. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Dan satu lagi teman-teman, bahwa AIS ini adalah sebuah pesawat bantu dalam bernavigasi di laut yang wajib harus ada di atas kapal sesuai dengan aturan, dan para perwira navigasi wajib mampu untuk menggunakan atau mengoperasikan AIS itu sendiri.